Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli walau kana walhamdulillahi hadani wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an jannah wa ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, semoga ya kesehatan, waktu, dan yang tak kalah pentingnya yaitu insya Allah kesadaran, keinsafan diri kita masing-masing untuk selalu belajar, mentadabburi apa-apa yang terkandung dalam Quran Karim. Shalawat serta salam terlimpahkan pada seluruh Nabi dan Nabi Adam dan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Semoga terlimpahkan juga shalawat serta salam kepada seluruh keluarganya, sahabat, pengikutnya yang mau mengikuti Shiratal Mustaqim, yaitu tuntunan yang hukum tegak lurus yaitu Al-Quran Karim. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, kami ingin membahas tentang hukum sunatullah, Pak, yaitu hukum perputaran. Di alam semesta raya ini, Bapak Ibu sekalian, semuanya itu berputar. Ya, kalau punya istilahnya kesadaran mikrokosmos atau makrokosmos. Mikrokosmos itu apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang terkecil di dalam tubuh kita atau di alam semesta raya ini. Itu seperti atom atau kuarks. Ya, ternyata atom itu dari proton, neutron, dan elektron itu sudah berputar. Dan kalau bisa melihat kita semuanya itu kan bendanya bulat hampir rata-rata ya. Entah itu kendaraan, entah itu alam semesta raya, itu bulan yang sering kita lihat, matahari juga bulan. Dan menurut para ahli fisikawan, sarjanawan, itu kan semuanya mengatakan bahwa bumi itu juga berputar, berotasi di subuhnya dan berevolusi atau mengelilingi matahari. Dan matahari juga dikelilingi oleh planet-planet. Jadi hukum perputaran itu sendiri itu sudah umum kita lihat. Tetapi kita sendiri kita tidak menyadarinya. Seperti halnya kita, Bapak Ibu sekalian, seperti dalam tubuh kita yang terkecil kan atom ya. Nah, darah kita saja sendiri juga berputar dari jantung dipompa, kemudian mengalir pada tubuh kita, itu kan juga berputar kembali kepada jantung. Itu kan semuanya berputar. Dan berbentuknya itu kan juga, kalau dilihat itu perputarannya itu kan seperti toa, Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya atom itu sendiri kan berputar juga seperti toa. Yang meletakkan diri kita, kalau misalkan di Ka'bah itu kan, misalkan ini Ka'bah bentuknya kotak, itu berputar, meletakkan tangan kiri kita itu
ya di sebelah kiri kita itu untuk memutar. Nah, hal seperti itu sudah terjadi dan sudah umum kita lihat di alam semesta raya ini. Seperti halnya juga air mengalir, kalau misalkan keran, itu kan aliran airnya itu juga berputar seperti toa. Karena apa? Air itu sendiri adalah tentunya dari hidrogen. Hidrogen itu sendiri atomnya itu kan juga toanya seperti itu juga. Jadi, Bapak sekalian, tes 1 2 3 tes. Saya lanjut ya Bapak sekalian. Ya, dalam hukum perputaran itu sendiri itu juga sama, misalkan seperti tofan, Pak. Ya, kalimat tofan itu sendiri kan dari kata bahasa Arab tofa yatufu, toa. Kan bahasanya tofan gitu ya. Ini dari bahasa Arab tofan. Di kata bahasa Arabnya juga tofa yatufu. Terus kemudian berubah jadi tawaf. Itu kan berputar juga sama, Pak. Meletakkan, itu kalau misalkan di film-film kan tawaf itu kan seperti ini. Berputarnya seperti tawaf. Nah, kita sendiri memang di alam semesta raya itu semuanya bertawaf, Pak. Jadi kita tanpa sadari bahwa kita sendiri di alam semesta raya ini sudah melakukannya, karena kita sendiri tidak sadar bahwa semuanya di alam semesta raya ini adalah tawaf. Nah, seperti halnya roda, dinamo, kipas angin itu sendiri juga berputarnya seperti itu, Pak. Coba dengan lihat. Kipas angin kan kalau dari sumbunya itu kan berputarnya juga sama. Seperti tawaf kita tawaf di Makkah, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Itu kan bisa kita lihat bahwa dinamo, mobil, kendaraan, itu kan juga berputarnya sama, Pak. Melawan dari apa? Arah jarum jam. Nah, kita tanpa kita sadari bahwa semuanya dari atom, darah kita, mikrokosmos atau makrokosmos, bintang-bintang, itu semuanya tawaf, Pak, berputar, Pak. Dan kalau kita melihat seperti halnya ini saya gambarkan, tadi karena berputar pasti berhubungan dengan bentuk yaitu lingkaran. Ya, ini saya gambarkan seperti ini, lingkaran ya Pak. Mohon maaf, ini kurang bagus ya, tetapi memang kira-kira demikian. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk di kehidupan kita itu seperti roda, bapak ibu sekalian. Belum merasakan ya, ada apalagi yang kalau misalkan dalam dunia usaha ya, kalau misalkan di dunia usaha itu kan informal ya. Kalau mungkin bapak yang kerjanya di sektor formal, nah tentunya itu tidak banyak berpengaruh ya, karena berhubungan dengan senioritas.
Tapi kalau kadang kita berhubungan dengan sektor informal, kita gagal. Kadang rame, kadang sepi. Kadang di atas, pas rame banget. Kadang sepi, kita keadaannya di bawah. Nah itulah dunia itu berputar. Nah, dalam perputaran itu mesti ada titik tengahnya, Pak. Ada sembunyi seperti roda itu pasti ada titik tengahnya. Nah, kadang di sini, Pak, kita diharapkan untuk sadar posisi, Pak. Bahwa kadang kita di atas itu kita harus siap-siap pasti turun, Pak. Ya, entah itu siapapun, saya pernah menyampaikan bahwa misalkan seorang raja atau mungkin presiden lah, atau paling top leader lah, itu tidak akan mungkin di atas terus, Pak. Dia pasti akan turun. Kalau tidak turun pasti dipaksa oleh Allah atau Allah untuk turun. Makanya kalau sudah di atas harus siap-siap. Begitu pula yang di bawah juga harus siap-siap untuk naik ke atas, tetapi harus dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau turun sangat mudah. Allah sangat mudah menurunkan tadi dimatikan dalam waktu sekejap, dihancurkan kota itu dalam sekejap, dihancurkan seluruh desanya dalam waktu sekejap, jadi kota mati. Itu bisa. Allah bisa menurunkannya, tapi dengan hukum sunatullah. Manusia yang di bawah harus sabar, Pak. Kalaupun di atas, janganlah sombong. Ketika di bawah harus sabar, tapi harus dengan kekuatan. Misalkan demikian, Pak. Seorang yang mau lari ataupun misalkan kucing ya, Pak ya. Kucing mau naik di atap yang tinggi atau dengan kekuatan yang luar biasa, kambing atau apa yang mau loncat. Kira-kira langsung loncat nggak? Tentunya dia jaga mundur dulu, Pak. Ancang-ancang dulu, Pak. Seorang pelari itu juga kalau mau lompat itu harus ancang-ancang. Tapi harus dilihat dulu. Oh, kira-kira saya bisa atau enggak? Terus ancang-ancang gitu. Dan disitulah kita itu secara tidak langsung Allah melihat diri kita seberapa ancang-ancangnya untuk mundur dulu sejenak, mengevaluasi diri sendiri. Apakah saya sanggup atau enggak? Melihat situasi. Harus ancang-ancang ke belakang dulu. Jangan langsung naik itu, tidak bisa. Harus ancang-ancang. Kambing mau naik pagar itu ya, ancang-ancang. Kucing juga sama. Harimau juga sama. Manusia seorang pelari nomor 1 itu pun juga ancang-ancang hubungan itu ke bawah. Mau memanah pun juga harus sama, harus ancang-ancang dulu. Seberapa tekanannya dari atas ke bawah ini harus kencang. Seperti roller coaster, Pak. Roller coaster kalau misalnya pernah naik roller coaster ya, misalkan di dunia fantasi, itu kan dari tinggi, naik itu kan harus tinggi banget, Pak. Kita misalkan bola tenis itu mau tinggi itu harus tekanan kuat, Pak. Makanya harus sabar dan harus dengan tenaga yang luar biasa untuk bisa naik itu dengan luar biasa. Tidak mungkin orang-orang yang sukses itu dengan leha-leha. Tidak akan mungkin kecuali punya privilege ya. Privilege tahu hak istimewa, Pak. Kalau misalkan dia anak raja, akan menjadi anak raja. Banyak kan seperti itu ya, mengerti ya. Ya, kalau misalkan anak suatu partai misalkan bisa saja dia bisa diangkat jadi anggota DPR, misalkan contoh privilege. Anak orang kaya CEO ya hampir saja bisa saja menjadi direktur atau CEO brand selanjutnya di suatu perusahaan. Nah, hal seperti ini gambaran
ya bahwa kita harus sadar bahwa dengan hukum pertukaran tersebut, kalaupun misalkan demikian Bapak Ibu sekalian, ini kami mencoba menyebut tentang lingkaran ya Pak. Kalaupun kita mau mengetahui segala sesuatu, ya kita melihatnya dari dalam atau di luar lingkaran. Tentunya kita melihatnya dari luar lingkaran. Melihat seseorang itu juga harus melihatnya dari luar, Pak. Tetapi dilihat jangan satu sisi, lihatlah dari segala sesuatu sisi yang lain. Misalkan kita menganalisa Al-Quran, melihatnya bukan hanya satu ayat saja, tetapi dari beberapa ayat. Contoh ini ya. Dan saya pun juga sependapat tadi seperti Pak Mahmud menyatakan tentang masalah ayat-ayat dan tentang ketentuan kodrat dan takdir yang minggu kemarin, pekan kemarin. Kita juga mengatakan bahwa saya disclaimer, saya tidak menganggap diri saya paling benar, tapi berusaha untuk mencari kebenaran itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat segala sesuatu permasalahannya, itu lihatlah dari luar. Kita menganalisa misalkan bulan matahari itu dari luar, bukan dari dalamnya. Di luar dulu, dianalisa dulu untuk mencapai suatu titik ini harus dari luar dulu, dari segala sisi. Itulah contoh kehidupan tentang hukum perputaran. Itu contoh. Nah, terus kemudian di mana ayat-ayat yang berhubungan dengan perputaran? Tadi menyebut tentang perputaran ya. Coba kita lihat surat Al-Baqarah 125, 125. Ini ayat ini sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wa taqidu min maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'abidina wa ruk'is sujud. Artinya kurang lebihnya terjemahan surat Al-Baqarah ayat 125 yang terjemahnya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Kurang lebihnya demikian Pak, sama ya. Dan ketika kami jadikan rumah itu dalam kurung yaitu Ka'bah ya, itu sumber ilmu Pak, martabat bagi manusia dan aman. Jadi kalau sudah masuk di Ka'bah itu jadi aman Pak. Dan adakanlah wa'idna ila Ibrahim, dari makom Ibrahim itu adalah watahidu di makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu musola. Jadi makom itu adalah kebesaran atau yang didirikan oleh Ibrahim, yaitu Ka'bah itu sendiri dan sekitarnya, yaitu Masjidil Haram itu sebagai musola. Musola yaitu tempat untuk sholat.
Wahidna dan kami tegaskan pada Ibrahim, Pak Ismail dan Ismail agar Antohiro yaitu mensucikan rumah Betia, rumahku itu berarti Betua, Pak. Jadi Ka'bah itu sebagai Betua. Untuk orang-orang yang tawaf ini, kemudian wa'akifin orang-orang yang kalau tadi iktikaf, kalau saya mengatakan orang yang wukuf, ya, baru kali sujud dan rukuk dan sujud. Jadi kan dalam keadaan beribadah dalam Masjidil Haram. Nah, ini contoh bahwa alam semesta raya itu juga sama melakukan sesuai di mana gambaran kecil bahwa di Ka'bah itu sendiri juga kita melaksanakan tawaf. Kemudian bagaimana dengan alam semesta raya? Di surat yang lain, surat Al-Anbiya 21 104. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ya pertanyaannya. Kita buka berselancar dengan ayat yang lainnya yaitu surat 21 104. Kemudian di syaitan rajim yaumana tuis sama apa yesid kili lil kutub kama badana awala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna ba'di. Artinya 21 104. Pada hari kami menggulung langit seperti seseorang menggulung lembaran kertas, sebagaimana kami memulai kejadian pertama. Kami akan mengembalikannya sebagai sesuatu janji atas kami. Sesungguhnya kami pasti memperbuatnya. Kurang lebihnya demikian Pak, kalau saya mengartikan dengan pada Quran. Yauma pada hari nakwi. Nah, ini ada istilah towa yakwi. Ini nanti topa ya tufu, terus kemudian jadi towa, terus ini towa yakwi. Itu memutar Pak. Ada istilah towa terus makbiyun. Katois nakwis sama, jadi memutar alam semesta raya, ya putar. Jadi semua alam semesta raya itu diputar Bang. Seperti halnya kita tawaf, seperti halnya dipasangin, itu kan berputarnya kan melawan arah jarum jam. Dinamo, terus alam semesta raya itu kan diputar. Katois sijil yaitu seperti putaran sijil. Sijil itu kalau mengartikannya kami adalah radiasi karena semuanya berputar ya. Jadi kalau bumi itu berputar pada sumbunya berotasi kemudian berevolusi itu menyebabkan radiasi Pak. Seperti halnya mobil itu kalau berputar dinamo dan mesin semuanya kan menciptakan radiasi yang panas. Lil kutub dari kata-kata ba yaitu pertama. Nah, sebagaimana badana kami memulai awal khalqin, memulai awal ciptaan nanti. Jadi alam semesta raya nanti juga dihancurkan dan akan dimulai awalnya seperti halnya demikian. Awal khalqin itu dan kami ulangi lagi nanti. Jadi kalau misalkan alam semesta raya dihancurkan semuanya yaitu asa atau kiamat ya.
Sebetulnya itu ada rancu kiamah itu artinya kebangkitan. Kalau kehancuran alam semesta raya atau kematian kita itu ajal ataupun saat. Itu akan diulangi lagi, Bang. Seperti halnya itu di putaran semesta raya itu menjadi yang lebih sempurna nanti di akhirat. Wadan arena dan janji itu atas kami. Inakun nafailan pasti kami akan melakukannya. Allah akan melakukan tersebut. Nah, ini contoh berhubungan dengan alam semesta raya. Kalau berhubungan dengan ibadah, haji, tadi bawahnya. Nah, kemudian ini tadi ada istilah toa, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang dulunya manusia itu belum punya peradaban tentang astronomi, kita melihatnya kan malam dan siang. Ya, ayat ini sering kita sampaikan, yaitu tentang perputaran bumi apakah berotasi? Ya. Ayatnya mana? Berhubungan dengan perputaran malam dan siang, yaitu tentang surat ke-10 surat Yunus ya. Ya, jadi sering kita sampaikan surat 10 garis 5 dan 6. Kalau ada pertanyaan silakan ya Pak, Ibu. Jadi kan semuanya kan berputar Pak. Sebenarnya kan hanya mengulangi, cuma kita mempelajari surat Tuhan. Ayat 10 Yunus, ayatnya 5, sudah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Ayat selanjutnya, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun. Surat Yunus 10 ayat 5 dan 6. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia tentukan perjalanannya atau garis edar supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab atau perhitungan. Allah menjadikan tidak lain kecuali dengan benar. Dia menerangkan tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang mengetahui. Ayat yang ke-6, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang dan apa-apa yang diciptakan Allah di samawat dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Peradaban dulu itu melihatnya malam dan siang Pak. Nah, setelah diteliti dalam ilmu yang cabang ilmu astronomi bahwa bumi ternyata berputar. Ya, yang sebelumnya itu melihat secara semu bahwa dulunya berpandangan manusia seluruhnya itu seakan-akan pandangan semuanya matahari mengitari bumi. Tapi saat ini ternyata tidak, bumilah yang mengitari matahari. Nah, di surat 10 ayat 5, dialah Allah walladzi ja'ala, menjadikan. Kalimat menjadikan itu apa? Sudah ada, ditambahin gitu Pak. Dijadikan. Kalau kholaqah yang dulunya tidak ada, kosong, menjadi ada. Untuk kholaqah.
menjadikan apa? Matahari yang dulunya berputar hanya mungkin istilahnya selalu berputar, akhirnya jadi panas Pak. Semakin bola api besar Pak. Yang dulunya mungkin hanya satu, yaitu yang atom hidrogen, tetapi selalu berputar menjadi lebih panas Pak. Kan berputar oleh Allah, terus dikelilingi oleh planet-planet tersebut. Itu apa? Menyala lah. Alam semesta raya dulunya dari yang kosong. Kan ayatnya ada. Matahari itu menyala sebagai sumber penerangan dia. Dan komar atau satelit bulan itu sendiri bercahaya karena kalkulasinya daripada matahari. Nuron. Waktu darohu, nah istilahnya kodar itu aku berikan ukuran Pak, dari kadar. Kan kemarin saya sudah menjelaskan tentang hukum ukuran ya Pak ya. Sudah ada ukurannya pada akan mungkin lebih dan banyak, pasti ada. Itu ilmunya Allah, tidak boleh lepas. Kalau ukurannya lebih, ya akan terjadi bencana alam itu, kehancuran total, tidak akan mungkin lebih. Dan ternyata setelah diteliti oleh para ahli bahwa kadang bumi ada pada misalkan ini ya, jadi bentuknya itu seperti bulatnya telur Pak. Ya, kadang bumi itu menjauh di posisi titik aphelion misalnya, kadang bumi dekat dengan matahari di titik perihelion. Seperti itu. Ada itu dekat, ini sama matahari, ada dekat sini, ada menjauh. Jadi bentuknya bukan memutaran seperti itu. Ya itu seperti halnya misalkan jeruji, misalkan kendaraan ya yang pakai mesin rantai itu kan seperti itu, kadang dekat itu. Jadi kalau misalkan diayunkan ada, jadi bumi itu waktu dekat itu seperti di titik perihelion itu seperti tekanannya sangat luar biasa. Nah, waktu jauh nanti melayang akan mudah lagi turunnya. Ini kalau melihat alam semesta raya itu jangan seperti atas bawah seperti ini. Ya, melihat alam semesta raya itu kan harusnya seperti gini, Pak. Bukan seperti gini. Ya seperti gini maaf ya, atas bawah ya. Sekarang ini matahari, kemudian Merkurius, Venus, bumi. Melihatnya kan harus direntetkan seperti itu, atas bawah. Ya. Jadi kalau planet-planet itu semuanya seperti itu, punya satelit semuanya. Misalkan kita pindah anak cucu kita ke planet Mars juga punya namanya satelit. Nanti kita hubungannya masalah tentang penanggalan ya Pak ya. Kita hubungannya kan sekarang tentang masalah penanggalan. Ya. Jadi memang di surat 10/95 ini perlu penganalisaan yang luar biasa. Untuk apa Pak? Bahwa dia menetapkan kemarin ya, waktu daru manazilan. Jadi menetapkan bulan itu yaitu manazilah garis edarnya agar kamu letak lamu ada di sini yaitu tentang bilangan kalender. Yang kita lihat Bapak Ibu sekalian sekarang itu bahwa seakan-akan menghapus ya maaf ya menyingkirkan kalender Komariah. Nanti berhubungan dengan surat 936 ya. Nanti kita 936-37. Surat 10/5 ini mengatakan bahwa Allah kita membuat kalender berdasarkan dengan Komar untuk agar kamu letak lampu tentang bilangan tahun dan perhitungannya.
Maka Allah dari illa bil haq. Tidaklah Allah akan mendengar itu kecuali secara hak. Logis itu pasti yang benar. Suatu saat akan terjadi masalah. Yufasilul ayatil liqaumi ya'lamun. Dia jelaskan ayat-ayat untuk kamu berilmu mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, inna fi ikhtilafillahi, sesungguhnya pertentangan malam dan siang, ya. Wa ma khalaqa Allah fis samawati, apakah Allah ciptakan pada sama dan itu ada ayat bagi kaum yang bertakwa, yang mau berinsaf, yang mau belajar, yang mau mentadabur Al-Quran. Nah, seperti itu. Dan contohnya ini Bapak Ibu sekalian, karena ini hubungannya dengan Mosewu, ya, tentang masalah kalender ya, tentang tanggal 1. Kita ingat surat 9, 36 yang sering kita tempel di kalender komariah kita buat, yaitu surat 9, 36. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kita lari dari ayat 10 ke surat 9. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Artinya apa? Surat At-Taubah 9 ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah sejak hari Dia menciptakan samawat dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang hurum. Demikianlah atau itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu tadi, dan perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya sebagaimana dia memerangi kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Sesungguhnya iddah itu kan ada masa iddah ya. Kalau misalkan masalah nifas, kemudian setelah ditinggal suami yang meninggal, itu kan ada masa iddah. Iddah itu artinya bulan apa? Hitungan. Syuhur yaitu bulan-bulan. Syuhur itu bukan komar ya, bulan. Komar kalau bahasa Inggrisnya itu lamur. Kalau syuhur itu man atau kalender. Itu kan kalender bulannya ada Allah itu 12 bulan. Tapi diadopsi oleh orang-orang non-muslim samakan 12 bulan. Yaitu Januari sampai Desember itu. Itu sudah di kitabillah, yaitu tetap Allah zaman dahulu sebelum alam semesta itu diciptakan. Itu sudah ditetapkan 12 bulan. Di planet manapun, di alam semesta manapun, di galaksi manapun. Nah, di kitabnya yang mengolok samawat minha, dan Allah tetapkan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan kurung, yaitu ternyata setelah kita mengalami dan Allah sedang berikan seorang Rasul, membagikan seorang Rasul Nabi Muhammad, itu dinyatakan di bulan yang ke-1, yaitu apa? Muharram.
Di bulan ke-7 yaitu apa? Rojab. Di bulan yang ke-11 yaitu apa? Dzulqa'dah. Di bulan 12 yaitu apa? Dzulhijjah. Itu 4 bulan kurung. Ditegaskan lagi dari Dinul Qayyim, itulah din atau aturan agama yang qayyim, yang kokoh, tegak, sempurna. Fala tadlimuhuna, maka jangan mendolimi dirimu. Apa? Pada bulan-bulan 4 bulan kurung itu jangan kamu berperang, jangan kamu berburu. Karena hewan satwa langka itu kan dilindungi. Kalau misalkan hewan satwa yang dilindungi itu ada yang meninggal, akan terjadi kegoncangan ekosistem, perputaran mata rantai makan, Pak. Pasti, Pak. Jangan membunuh, jangan berperang, ya, jangan berbuat dolim di bulan-bulan tersebut. Fala tadlimuhina Qatilul musyrikin apa? Dan perangilah orang-orang yang musyrik itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi, dalam artian memerangi doktrin tentang perang ini pakai senjata. Kecuali kalau kita diperangi dengan senjata, kita harus melawan. Karena yuqatun kafah wa lama nawa ma'al muttaqin. Ya. Jadi bumi itu ada, misalkan kita hidup di planet bumi ya, 12 bulan. Melihatnya awal bulan itu ketika matahari sudah turun di, misalkan ini ya, garis ekuator, Pak. Paham ya? Ini garis ekuator kita. Kalau misalkan posisi Indonesia di sini Mekah, sini Mekah agak di atas ya. Ketika matahari kan dari timur ya duluan, terus kemudian dengan pandangan semu itu kan turun di maghrib, gharib atau di barat. Sarkun itu timur, al-maghrib itu di barat. Nah, ketika matahari turun di barat, itu posisi bulan itu mengikutinya. Nah, itulah saat waktu sabit, itu adalah awal bulan, tetapi dengan kriteria masing-masing. Misalkan Muhammadiyah punya kriteria, walaupun derajat berapapun matahari sudah turun, bulan dan nampak sabit dengan kecanggihan teknologi sekarang, walaupun sekian derajat dianggap sudah masuk bulan. Karena kalau dulu dalam peradabannya belum ada komputer, tapi kalau sekarang sudah ada komputer, sekian derajat sudah bisa dihitung, Pak. Ya, saya disclaimer tidak mengklaim diri saya itu benar. Tapi menurut ketetapan dari pemerintah, MABIM itu kan minimal 3 derajat 4 elongasinya. Yang sebelumnya tambah lagi 8 jam setelah, yaitu istimah. Istimah itu apa? Antara bulan dan matahari itu dalam keadaan derajat sama, berdampingan. Atau terjadinya, misalkan terjadi gerhana matahari karena tertutupnya bulan di suatu daerah.
atau mungkin di negara yang lain. Itu kan berdampingan, Pak. Kita oyak-oyakan antara setelah matahari muncul dan bulan muncul itu kan kejar-kejaran sebelum terjadinya tanggal 1 bulan Komariah. Seperti itu penanggalannya kita. Nah ini orang-orang yang paham tentang astronomi. Tetapi apakah kita diam saja? Kita harus belajar, Pak. Seperti tadi kita sampaikan, Allah menciptakan al-hadid, idon, kemudian dahab, emas, idon, perak, dan al-hadid. Kita terlambat mempelajari ilmu penambangan yang dikuasai oleh orang-orang yang non-muslim sendiri. Tentang ilmu astronomi, Allah sudah berulang kali menyatakan lihat alam semesta raya. Untuk apa kita pelajari? Jangan kita masa bodoh dan mempelajari yang mereka kuasai akhirnya. Itu Pak, Ibu sekalian. Nah, itu tentang penanggalan. Kemudian di surat 937, kalau kita bicara surat 936, kita harus dikorelasikan dengan surat dengan ayat selanjutnya, yaitu 37. Nah, pedor. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Yudallu bihil ladina kafaru yuhilunahu 'ama wa yuharrimunahu 'amal yuwafi'u 'adada ma haramallahu wa yuhillu ma haramallahu. Zinalahum su'al a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya Pak, ayat yang ke-37, sesungguhnya pengunduran bulan yang dihormati itu menambah kekafiran, atau orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran bulan itu. Mereka menghalalkannya dalam suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain untuk menyesuaikan bilangan bulan yang Allah telah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kalau kami menerjemahkan demikian Pak. Innama sesungguhnya, anasi itu adalah pengunduran. Kalau diartikan di situ apa Pak? Anasiu sesungguhnya apa? Nah, mengundurkan dalam artian apa Pak? Kalau di sini mengundurkan apa? Tentang masalah haji, bulanan. Nah, dimaksudkan itu adalah menetapkan adanya bulan musim, tahun-tahun musim, Pak. Karena apa? Bahwa sesungguhnya bulan Komariah itu jumlahnya itu kan 355. Kok kenapa menjadi 365 hari? Seperti halnya bulan-bulan musim. Bulan musim itu apa? Ini itu Pak. Januari sampai Desember itu tahun musim. Kan matahari sudah istilahnya gini Pak ya. Kalau penanggalan musim itu adalah penanggalan dengan melihat matahari di musim, misalkan Januari itu apa? Musim
dingin dan Desember. Kalau musim panas bulan Juni atau Juli. Nah, seperti itu Pak. Kalau musim itu adalah penanggalan yang dibuat untuk orang-orang terdahulu untuk menyatakan dunia kerja. Ini waktu musim untuk tanam. Terus sejarahnya demikian. Mengundurkan penanggalan itu Pak. Itu dianggap lawas ziarah berkubur. Itu menambah pada kekafiran. Yuhilul ladina kafaru, mereka dia Allah sesatkan dengannya itu adalah orang-orang kafir dengan penanggalan yang mundur itu. Itu mengundurkan. Itu sudah selesai misalkan Muharram sampai Dzulhijjah selesai, ternyata mereka membuat tanggal lain yang lebih yaitu 365 hari, 6 jam gitu ya. Itu penanggalan musim atau samsiah. Mereka mengatakan tahun musim jadi ada istilah amun itu artinya musim Pak. Kalau sana itu artinya Komariah, penanggalan Komariah. Musim itu solar year, yaitu penanggalan samsiah. Kalau Komariah itu dengan kalimat sana, yaitu mereka menghalalkan wayarun aman diwati wa'iddat ma'aram Allah, bahwa itu sebetulnya kan diharapkan oleh Allah, tapi mereka menghalalkan itu. Zinalahum su'a amalihim, telah hiasi bagi mereka itu pekerjaan yang sebetulnya salah. Ya, tapi hiasi kebenaran. Ya adanya dengan sewu, yaitu perayaan-perayaan yang sangat meriah seperti itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Ini kan Quran ini menyatakan bahwa penanggalan yang seharusnya adalah Komariah, bukan tahun musim. Tetapi manusia kebanyakan itu malah memberikan terujuk pada penanggalan yang mundur Pak, 10 hari. Ya, itu kan pelanggaran. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui penanggalan musim tersebut. Akhirnya apa? Menyingkirkan istilah bulan kurung itu sendiri. Tidak tahu apa bulan kurung itu sendiri, kan manusia dan bahkan umat Islam sendiri kan banyak yang tidak tahu 4 bulan kurung itu sendiri. Bahwa situ jelas bahwa di 4 bulan kurung itu adalah kita disuruh tidak boleh berperang, tidak boleh berburu lewat satwa yang dilindungi. Kan tidak orang mau tahu. Akhirnya terjadi apa? Banyak orang yang sengaja membunuh hewan-hewan satwa langka yang akhirnya banyak ribuan jumlah spesies yang meninggal. Karena tidak tahu di bulan 4 bulan kurung itu adalah di mana saatnya hewan-hewan satwa tersebut untuk berternak atau bertelur atau mungkin berkembang biak di bulan-bulan tersebut. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Monggo. Di hukum perputaran itu sendiri kita juga diajak untuk saling berbagi Pak. Kadang ada istilahnya, kadang saya itu di bawah Pak ya, untuk mendengar khotbah seseorang. Kenapa? Kita tidak akan mungkin di atas terus. Saya juga harus berbalik. Ada istilah terima kasih. Kita menerima juga harus kembali dibukakan untuk mengkasihkan pada orang lain. Kita menerima rezeki dari Allah juga harus dibukakan untuk pada orang-orang yang berhak.
Bukan semuanya berputar, Pak. Ya, karena memang hidup itu ada wejangan yang kalimat bijak itu, hidup itu ada kalanya ya tadi. Makanya untuk menghadapi kehidupan itu, hidup itu adalah yang seenaknya, ya dianggap segala satu walaupun itu musibah yang tidak enak, tapi tidak dianggap kona'ah atau seenaknya. Kemudian dalam mengeluarkan juga seperlunya. Dalam kehidupan juga harus secukupnya, Pak. Kita makan harus secukupnya, tidak berlebihan. Ini kalimat bijak ya kalau saya. Kemudian juga kita makan atau mengeluarkan sesuatu yang sebutuhnya, Pak. Jangan berlebihan dan jangan terlalu util gitu, Pak ya. Sebutuhnya. Kemudian itu juga semestinya, Pak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang terakhir yaitu sebenarnya. Agar melihat segala sesuatu yang benar, tetapi ternyata bagi orang lain tidak benar. Kita harus menempatkan segala sesuatunya yang sebenarnya. Ya. Kemudian kalau kita ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita waktu di bawah ya, kita harus sabar, Pak. Dalam Al-Quran itu sering menyebutkan bahwa sabar itu bergandengan dengan sholat, dengan doa, mengagungkan asma Allah. Ketika kita kena musibah, kita harus untuk selalu introspeksi diri dan sholat, Pak. Di ayatnya mana? Ayat 2 tadi ya, maaf, dan surat Al-Baqarah ya, bukan surat Al-Baqarah 143, Pak. Coba kita buka. Al-Baqarah 153. Jadi waktu kita di bawah, kita harus sabar dan sholat. Al-Baqarah 153. Ayatnya pendek, Pak, tapi sangat luar biasa. Ya, ayatnya ini pendek, tapi sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya Al-Baqarah 153. Hei sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ayatnya ini kan berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah 152. Washkuruni adkurukum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah aku. Zikir. Selalu kita mendapatkan diri kita pada zikir pada Allah. Ya. Dan bersyukur, Pak. Karena apa, Pak? Apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kita diberikan 3 dimensi kan, 3 alat itu kan. 1786 kan, dikasih sama yaitu pendengaran, kemudian penglihatan dan hati ini modal kita untuk hidup menjadi orang-orang yang bertakwa. 1678. Maaf ya, surat An-Nahl. Wadkuruni, maka ingatlah, zikirlah padaku. Maka Allah akan selalu mengingatmu. Nah, bagaimana kita mentahukan hati kita kalau
ternyata kita lupa pada Allah dan tidak bersyukur pada Allah. Dan janganlah kamu mengingkari. Kemudian saat ketiga, dengan apa wahai orang beriman, mintalah pertolongan pada Allah itu dengan sabar. Ya, kalau mungkin dalam usaha, dalam pelajaran, itu kita harus introspeksi diri. Belakang dulu, Pak. Tarik ancang-ancang yang kuat. Ya. Dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Pak. Walaupun di mata manusia itu di bawah. Ya. Apalagi misalkan dalam keadaan peperangan, terjajah, Pak. Ya. Seperti nenek moyang kita ataupun mungkin saudara-saudara kita yang ada di negara-negara Islam di Timur Tengah. Makanya di ayat selanjutnya surat Al-Baqarah 154 kan ayat 152 ya tadi ya 152 dan 154. Kalau takut lima itu bisa bilang apa? Bal ayat walakillah asyurun janganlah berkata bahwa katakan bahwa orang-orang yang terbunuh itu adalah pada garis hukum Allah, ya, terbunuh karena peperangan, membela hukum Allah, itu mati. Sebetulnya itu mereka itu hidup. Itu apa karya-karyanya? Seperti hari Nabi Muhammad dan para sahabat kan orangnya sudah meninggal, tetapi tertulis dengan tinta emas sejarahnya. Para sahabat kan tertulis dengan tinta emas kehidupan mereka. Itu kan masih hidup, walaupun orangnya sudah meninggal, Pak. Tapi cerita-ceritanya itu kan seakan-akan beda dengan kita. Orang-orang yang berkarya dengan tulisan-tulisannya, karya-karya besarnya itu kan mereka sudah mati. Tapi diceritakan kembali seakan-akan dia masih hidup, maksudnya demikian. Tapi kamu tidak menyadari. Ya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Mau. Untuk mengetahui bulan kurung itu bukan 1, 7, dan 11, 12 itu dari mana? Mohon penjelasan. Ini pendapat ya Pak ya, pendapat ulama dari Sumatera Barat. Ya. Ketika kalau untuk hadis demikian, hadis itu riwayat. Ada itu riwayat mengatakan menyatakan bahwa bulan Muharram itu yaitu bulan yang ke-1, bulan 7, kemudian 11, kemudian 12. Nah, kalau menurut analisa, ini pendapat. Tapi saya disclaimer, tapi ini pendapat ulama. Itu ketika bulan 1 dan bulan 11 dan 12 itu misalkan di sini. Ini matahari. Ketika bulan 1 ya, ini kan berputarnya kan seperti gini, Pak. Ini matahari misalkan. Bulan ke-1 itu mendekati matahari. Bulan 11 masih mendekati matahari. Kemudian 12 mendekati matahari. Itu namanya titik perihelium. Ketika bulan 7 itu di titik aphelion terjauh. Itu pendapat dari Najwa Samsu. Nah, seperti itu Pak. Dan itu berlaku di semua planet.
di mana planet tersebut juga punya satelit atau komar, dan di mana waktu bumi tersebut di titik perihelion mendekati itu adalah bulan 1, bulan 7, bulan 11 dan 12. Kemudian setelah itu menjauh di bulan 7. Jadi planet bumi itu posisinya mendekati matahari di bulan 1, bulan 11, 12, kemudian bulan 7 ketika di titik bulan 7 itu adalah di titik bumi, planet bumi tersebut menjauh dari matahari. Jadi seperti diayunkan gitu Pak. Tapi ini sangat berat posisinya. Berat terus diayunkan, terus nanti turun lagi, berat terus melenting gitu Pak, menjauh. Mihada, diayunkan. Ya. Ya. Ya, memang. Jadi di bulan-bulan kurung itu kita secara tidak langsung ya, itu kan berhubungan dengan surat Al-Baqarah ya, 196 coba kita lihat, dan 197 kalau berhubungan dengan haji ya. Apabila Syaitan Rajim surat Al-Baqarah 196 haji ya ini ya. Nah, melebar ke haji. Pertanyaan dari Pak Widodo, saya jawab di surat Al-Baqarah 196 dan 197. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa ikusir famastaysara minal hadi. Wala tahliku rusakum hatta yablugha al-hadi mahillah. Pemangkana minum maridun au bihadan birasihi fakidiyat min siyamin au sadaqatin au nusuk. Faida amintum faman tamatta'a bil umrati ila hajj famastaysara minal hadi. Faman yajid fasyamun salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yahkum ahluhu hadiril masjidil haram wa taqwa wa lam anna wa syadidul iqab. Terus ayat selanjutnya 197 al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wa taqun ya ulil albab. Di ayat Al-Baqarah 197 itu al-hajju asyurun maklumat, bahwa haji itu pada bulan-bulan tertentu, yaitu berhubungan dengan surat tadi 936, yaitu di 4 bulan kurung. Tuh. Jadi kalau pelaksanaannya gimana paketnya, yaitu pelaksanaan hajinya itu adalah di surat Al-Baqarah 196 itu tadi. Di waktu mana haji itu di surat Al-Baqarah 197, yaitu di bulan-bulan kurung tersebut. Al-Hajju asyurun maklumat. Dimulainya dari mana? Surat 22, 27. Perintah haji itu Al-Hajj 22, 27. Wa anditin nasibil haji yaitu kan ala kulli dhamrin kulli fajrin amik. Dan umumkanlah, ya, coba kita buka surat 22, 27. Ini melebar nih ya.
Tidak apa-apa, berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Widodo. Wa adzin nasi bil haji ya tukar jalan wa ala kulli dhabirin ikut. Ya tina mingkul dinamik dan maklumkan pada manusia itu seluruhnya manusia loh Pak. Bukan orang-orang muslim saja. Bahwa seluruh manusia itu apa? Untuk haji. Haji itu apa? Untuk ziarah. Ziarah mengunjungi pada nenek moyang kita, misalnya napak tilas. Pada seluruh manusia. Yang tukar jalan, mereka adalah padamu tuh bukan berjalan kaki, tapi berlaki-laki. Rijalan, rijal. Kalau bahasa Indonesia rijal ya, rijal itu artinya laki-laki. Rijlun itu kaki. Ya. Kalau diartikan jalan itu kaki ya kurang tepat. Berlaki-laki, jadi dengan misalkan suami melindungi istrinya, misalkan ibu dengan anaknya yang berlaki-laki atau suaminya. Misalkan seorang perempuan naik haji itu harus ada ya melindungi laki-lakinya. Entah itu temannya dari istrinya teman istrinya seperti itu harus berlaki-laki Pak, bukan berjalan kaki. Walaupun domir dan di atas setiap domir itu kata ganti. Kalau saya mengartikan itu penghubung ya, seperti halnya sekarang itu ada mobil, pesawat, laut, atau mungkin kalau dulu kuda, bukan unta yang kurus. Ya, kalau unta yang kurus ya tidak nyampe Pak. Tapi itu sesuai sebenarnya dengan peradabannya. Dengan unta kurus saja bisa, apalagi sekarang sudah bisa punya ini apa namanya pesawat. Masa nggak bisa naik haji atau umroh? Kalau pengertian sekarang umroh itu ya di bulan-bulan itu. Orang dulu aja pakai unta kurus saja bisa melaksanakan haji. Cuma permasalahannya itu kan diperdot Pak antara pengertian haji dan umroh itu diperdot di surat Al-Baqarah 196 itu. Karena taunya itu haji, menurut saya maaf ya ini disclaimer karena ini disebarkan ya. Pengertian haji itu hanya pada waktu bulan Dzulhijjah yaitu 10 Dzulhijjah dimulai dari waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Mabit ataupun berwukuf itikaf di padang Arafah. Budak puncak haji tanggal 10 itu dengan melempar jumroh 10, 11, 12, 13. Nah hal ini semuanya karena adanya riwayat di mana Nabi Muhammad hanya mencontohkan sekali dalam seumur hidupnya adalah pada waktu itu. Pada menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa ada juga haji dilaksanakan. Oh haji ini melaksanakan haji, tapi di bulan Dzulqa'dah Nabi Muhammad. Tapi karena adanya peperangan masih dikuasai oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, ya akhirnya bisa. Tapi sudah bawa kok hewan kurban akhirnya disembelih di luar kota Makkah. Ya, seperti itu. Kemudian ala domirin yaitu dengan datang yaktina, datang mengikuti majin amik dari setiap pelosok yang jauh, karena memang ada dari kelompok orang-orang yang muslim sekarang itu sudah dari jauh-jauh Pak, dari Amerika, dari Indonesia, dari Australia, bukan hanya dari orang-orang ini sekitar daripada orang-orang Arab sekitar. Ya. Ini kan juga berhubungan surat Al-Baqarah 190 itu kan 9 garis miring 2 Pak. Coba kita lihat. Surat 936 tadi ya ini ya. Kita 9 garis miring 2.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fasihu fil ardi arba'at asyhur. Walau annakum ghairu mu'jizillahi wa anna mu'jizil kafirin. Maka fasihu berangkatlah di bumi ini 4 bulan. Di 4 bulan itu untuk melaksanakan ibadah haji dari surat Al-Baqarah 197. Al-Hajju Asyurul Ma'lumat. Para parpol ini haja para rafasa wala bersyukur wala jidal. Di 4 bulan kurung itu para haji tidak boleh usul rafas, ya, juga tidak boleh berbuat masif, merusak bumi, perang, juga tidak boleh berkelahi, tidak boleh, entah itu kotor-kotoran masalah itu. Akhirnya apa? Membuat kemarahan terus jeda perang. Apalagi suami istri kalau naik haji sampai terjadi jeda itu waduh. Umroh jeda di Masjidil Haram masalah sepele sampai tidak bisa ngomong-ngomong, ada mau sampai pulang di tanah air masih ada juga itu yang seperti itu kan tidak boleh. Apalagi ropas berhubungan intim tidak boleh waktu naik haji umroh. Padahal haji dan umroh itu satu-satuan. Yaitu apa di bulan kurung itu entah tanggal mulai tanggal 1 karena apa? Kan bulan itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 28 atau 29 kan? 28 hari atau 29 hari kalau bulan Komariah. Kecuali bulan musim seperti Januari, Desember, maaf ya, itu kan 30 atau 29, kata 31 kalau Desember. Ini terjadi pengunduran yang seharusnya 355 hari menjadi 365 hari. Mundur surat Al-Baqarah 37. Nah, ini kan pertanyaan dari Pak Widodo, ini saya jawab berhubungan dengan masalah haji ya. Makanya ada hubungan raketannya itu Pak, masalahnya. Kenapa? Kita harus menggunakan bulan Komariah karena apa? Untuk menentukan bulan-bulan haji, untuk menentukan mana bulan-bulan kurung. Kan sampai sekarang anak cucu kita kan kadang tidak tahu bulan apa ini. Mengapalkan misalkan bulan Maret sampai Bulan saja saya lupa apa ya, cuma Januari Februari sampai Desember. Coba jenengan apa kan? Jadi apa? Dari Muharram sampai Dzulhijjah itu apa enggak? Jangan lupa, kecuali bahasa Jawa. Suro, Sapa, ya dong? Seperti itu, mulainya dari Suro. Tidak apa-apa. Tetapi ini sudah terlanjur kita itu sendiri. Seperti halnya kata minggu, maaf ya, ini saya nyetil ya. Kenapa kok terjadi seperti itu? Ya, karena ada kekuatan terbesar pembuatan kalender yang gratis akhirnya menghapus kata ahad. Ahad itu artinya apa? Tauhid. Allahnya Maha Esa. Kok jadinya ahad jadi minggu? Kita harus menyebutnya itu bukan satu minggu, satu pekan. Biasakan itu, jangan menyebut minggu, tapi ahad. Ini saya bicara ini kan hukum perputaran masalah enggak semesta raya, masalah kalender juga. Tapi ada pertanyaan tentang masalah haji melebar, ya tidak apa-apa. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Tentang pelaksanaan haji itu sendiri, yaitu surat Al-Baqarah 126. Aqimul hajja wa umrata lillah. Dibuka coba surat Al-Baqarah 126. Agar kita lebih fleksibel dan tahu tentang masalah bagaimana pelaksanaan haji sesungguhnya. Al-Baqarah 126 sebelah kiri paling bawah. Ayatnya panjang ya Pak ya. Dan sempurnakanlah haji dan umroh. Haji itu ziarah, umroh itu
adalah pelaksanaannya gitu loh Pak. Haji itu adalah terbang kita ziarah ke Baitullah. Ya, rumah pertama apa? 1396, 97. Kemana itu hajinya? Ditanya 396. Coba kita buka. Ada korelasinya Pak. Jadi semuanya itu kita bicara itu inna wa baiti udi alinasi dan nadi berkata barokah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula dibangun untuk tempat ibadah yaitu adalah Bakkah Mekah yang mubarakah, yang diberkahi. Nah, terus surat 397-nya ini pengulangan yang saya bicarakan. Ini ayatun bayinat aqama Ibrahim wa dakhalahu kanamina walillahi ala nasi hijjul baiti hadis satu alisada wa kafara fa inna wa min amil alamin. Jadi kalau misalkan waktu haji wal umrah surat Al-Baqarah berhubungan surat 396, 397, terus 2227 bahwa di dalam Makkah itu, Ka'bah itu sekitarnya ayatun bayyinah, ayat-ayat menerangkan bahwa dulunya itu manusia pertama hidupnya di situ. Yang dulunya itu situ sangat kaya raya mineralnya di bawahnya. Makanya di Arab Saudi kaya raya setelah ditemukan minyak dulu pada miskin. Dan negara-negara Arab sekitar itu kan banyak minyak itu, penghasil minyak terbesar. Karena dulunya manusia paling peradaban paling jutaan tahun yang lalu itu situ tempatnya Pak. Kalau misalkan dulu itu menurut ahli geologi, dulu bumi itu pangea satu benua daratan luas yang ada di kutub utara. Nah, bukan kutub utara sekarang. Kalau dulu kan bumi itu kan masih panas, dingin. Jadi daerah kutub utara itu masih dingin, sejuk. Ya, seperti gini Pak, sejuk. Matahari ya terlihat di ufuk itu siang terus, malah kadang ya siang ya seperti kutub itu, tapi masih dingin karena memang bumi itu masih awal-awal itu masih panas gitu Pak. Makanya sejuk itu di sana karena bumi sendiri juga masih dalam proses pendinginan. Jadi ini ayatul bayinat, disitulah mineral emas, ya, vanadium, seperti saya nama Dr. Fajar itu ya memang dulunya kan bekas-bekas daripada pecahan daripada utara, mineral, hidro, emas, dahab, hidro itu perak, dahab, luar biasa dari situ Pak. Mineralnya banyak itu pertambangan di situ. Karena memang orang-orang peradaban pertama kali di sana. Bahwa di situ adalah adanya makom Ibrahim, kebesaran Ibrahim yang didirikan kembali setelah topan Nabi Nuh. Wa man dakhalahu kana amina, dan janji Allah. Barang siapa masuk ke Baitullah itu aman kecuali bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah. Ono sing misalkan, maaf ya, kebiasaan itu berbeda ke suatu hajar aswad. Padahal itu hajar aswad itu hanya tanda adalah batu meteor yang diturunkan untuk petunjuk bagi Ibrahim. Dan disitulah tempatnya awal Baitullah.
Kan sudah lenyap habis itu. Menurut kita kan Nabi Ibrahim dan Ismail, ya itu kan dari negara Palestina, perjalanannya kan dari Palestina ke Arab, ya, maka itu kan jauh itu. Disuruh ke sana untuk apa mendirikan itu? Setelah kasih petunjuk untuk mencari batu mereka tersebut untuk dijadikan Ka'bah kembali, Baitullah itu sendiri. Dan jadi Allah dan kami akan diberi keselamatan adanya mata air yang sekarang airnya melimpah ruah seperti air Zam-Zam ya sampai sekarang. Manusia walaupun sangat burung yang padang luas tetapi ada mata air yang tidak ada habis-habisnya Pak. Jadi kok mama tidak keluar kami bahkan subur dan makmur sekarang ada buah-buah bisa untuk buka kurma dengan lebatnya. Dan perintah Allah walillahi ala nasi fil baiti manusia bagi Allah. Ini bagi Allah. Ini ada untuk Allah, Pak, bukan untuk pamer, flexing. Saya haji, umroh itu flexing enggak. Untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Bagi Allah untuk apa? Seluruh manusia, entah itu non-muslim, itu ada haji kicil baiti manis atau baris dari barang siapa yang bisa mampu dalam istiqomah itu. Kalau dulu saya harus ya mampu untuk bayar perjalanan, mampu meninggalkan untuk anak ataupun yang ditinggalkan di rumah. Ditambah harus mampu dalam ilmunya orang-orang tangan. Kesana tuh apa kalau tidak punya ilmu? Cuma ikut-ikutan. Bahwa para Pak Inna barang siapa yang tidak mau silakan. Tapi Allah Maha Kaya. Itu wajib loh Pak. Ya, wajib itu. Ziarah ke sana itu wajib. Bagi barang siapa yang bisa. Tapi wajib. Bukan untuk flexing, hanya untuk apa? Walillahi. Ya Allah, kafarah fa inna wa wadiyan anil alamin. Alam itu bukan alam semesta. Alam itu orang-orang yang punya ilmu. Jadi siapa? Manusia, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan hewan, bukan batu, bukan planet. Alamin itu artinya bukan alam semesta, tapi apa? Manusia. Nah, ada pertanyaan lagi? Jadi ini Pak, salah kaprah yang sudah terjadi di kehidupan kita itu, kalau Pak wajahnya pulang dari haji, biasanya Pak haji banyak. Padahal kalau menurut sejarah itu kan sebenarnya nggak ada haji Muhammad, itu kan ada haji Nabi Muhammad, Nabi Haji Muhammad. Nah, tapi karena sudah keterlanjuran itu, apakah itu termasuk ingkar sunnah atau tidak? Karena Nabi tidak mengajari pakai haji, kalau ada orang mengambil haji itu. Nah, itu sebaiknya dari segi ibadah itu, kalau insya Allah orang tahu itu maksudnya mau menjelaskan haji itu kan tamu. Kalau tamu saya di Indonesia bukan tamu lagi, ya tuan rumah. Jadi kan dengan mengambil haji berarti saya orang asing nanti. Itu gimana Pak untuk kehidupan kita supaya enggak salah kaprah? Ini betul sudah dibahas yang lalu-lalu. Haji itu istilahnya itu kan hanya di Indonesia, di Arab Saudi tidak ada. Cuma kalau kita ke sana dianggap haji, haja. Sari, cepat. Yalah. Mari. Mari sini. Yalah. Sudah. Korek. Nah, ini haj. Itu istilah kalau kita ke sana. Tetapi tradisi itu masih berlanjut di waktu penjajahan
Belanda untuk menetapkan bahwa haji itu sendiri untuk memberikan titel orang-orang Belanda, maaf, itu sering memberi titel-titel, misalkan di Pulau Sulawesi itu ada Andi atau Lakode. Nah, misalkan kita datang Ningrat itu ada strata-strata, Pak. Di sini orang Jawa, pribumi, terus kemudian orang Chinese, orang Arab, terus ini orang Belanda. Itu orang-orang itu ada sudah terjadi jadi tradisi sejak orang-orang Indonesia, terutama waktu dijajah oleh VOC yang Belanda. Nah, itu tradisi, Pak. Nah, panggilan haji itu sebetulnya sudah tidak di embel-embel, tapi menjadi tradisi umat Muslim di Indonesia itu. Karena apa? Kebanyakan yang pulang haji itu malah mereka itu menimba ilmu ke sana, kemudian melalui perbedaan bahasa dan negara, melihat negara-negara, terus menjadi diskusi-diskusi kecil, hal-hal kecil menjadi hal yang besar, terjadi pergolakan kemerdekaan Indonesia seperti Hosok Rano atau Hosok Rano itu siapa? Itu kan hanya itu haji umat sakit namanya Coklat Menopok, tapi mereka setelah haji itu kasih nama, misalkan Muhammad, HM, Soeharto, maaf ya Presiden kita yang lalu, HM apa? Itu lakop ya, lakop. Ya. Tetapi label itu masih ini saya tidak discover, saya tidak mengklaim saya paling benar ya. Ada gunanya dan ada tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya apa? Menjadi orang sombong. Itu hati-hati riak bahwa sesungguhnya kita kan beribadah itu kan tidak boleh kita riak. Casing itu tidak boleh. Ya, saya sudah haji sekian kali. Tidak ada gunanya bagi Allah. Kalau kita flexing, agar apa? Kita hidup itu tidak menantikan pujian ataupun pengakuan dari masyarakat, Pak, tetapi adalah pengakuan dari Allah. Kalau kita masih hidup mencari pengakuan dari manusia, berarti kita menghamba pada manusia, bukan menghamba pada Allah. Ya enggak? Kita hidup itu adalah mencari ridho pengakuan dari Allah, bukan pengakuan atas manusia pada diri kita. Pengakuan manusia tidak. Kalau kita masih mencari pengakuan dari manusia, maka itu sudah, kalau saya, maaf ya, itu sudah menyalahi kata musyrik. Mensyirikkan Allah, menyingkirkan Allah. Makanya sombong itu sangat tidak disukai oleh Allah. Tidak disukai oleh Allah. Makanya dengan lakop-lakop titel-titel, walaupun sekarang kan Indonesia itu maaf masih bersifatnya itu tadi, diantaranya itu kan masih suka dengan titel-titel, Pak. Pengakuan, ingin diakui oleh manusia. Padahal di negara-negara maju itu yang dihargai adalah ilmunya dan karyanya, Pak. Bukan titelnya. Titelnya Anda misalkan Sewu ya, titel sarjana, titel agamawan. Maaf ya, Ustaz, Gus, Yai, Habib atau Sewu, maaf ya, Al-Mukarram dan Asyikh atau apalah. Kemudian titel sarjana doktor, profesor dan apa-apa. Saya tidak. Saya akui itu adalah titel-titel yang sarjananya sudah melalui tingkatan akademik yang tinggi, tetapi tidak melakukan karya-karya yang baru yang bermanfaat bagi manusia. Tidak bermanfaat bagi manusia dan bermanfaat atau merusak malahan, itu tidak ada gunanya bagi Allah. Nah, inilah paradoks daripada kita sendiri. Kenapa umat Islam semakin religius? Banyak orang yang pintar dengan titel-titelnya yang dia anggap, bahkan mengejar-ngejar titel tersebut, yaitu dengan doktor, maaf ya, tidak masalah. Tapi
kemajuan peradaban bangsa kita sendiri kok paradok gitu loh. Paradok. Seharusnya kalau orang-orang tambah pintar kan harusnya tambah maju peradabannya. Ya. Yang dia kerjakan karena ya itu tadi karena dunia ini maaf sekali maaf ya itu akhirnya kita mencari pengakuan daripada manusia lakop-lakop itu kayaknya ada hilah semakin sama itu kecuali hanya nama-nama yang kamu diberikan karena tradisi itu loh kan. Nah tradisi peradaban kita itu suka dengan kitab itu sudah berlaku sejak zaman dahulu Pak. Dengan Raden Mas, Raden Ayu, itu kan lakop-lakop Pak. Itu sudah berlaku sejak dahulu Pak. Itu tradisi kita. Apakah dibenarkan? Ya monggo. Tetapi kalau misalkan lakop haji itu untuk misalkan ya untuk menghargai atau apa, walaupun dirinya dia nggak tahu saya dipanggil haji. Tapi kalau misalnya saya diambil haji, oh ya saya harus menempatkan diri saya sebagai orang yang harusnya benar, sesuai perilaku saya. Ya benar. Ya itulah namanya sesuatu yang salah direpetisi berulang-ulang agar menjadi salah. Makanya kita harus memberikan pencerahan kepada rekan dengan kita bahwa ini sesungguhnya tidak usah kayak gitu. Ya. Kalau tidak dipanggil haji, lesu. Nah itu yang harus dipahamkan. Tapi kita tidak panggil haji, dia lesu. Terus kita berusaha untuk tidak panggil haji. Kalau kita panggil haji, otomatis kita berdosa. Oh ya enggak usah. Itu lakop Pak. Itu ya itu lakop misalkan seorang ada lakop yang baik, ada yang lakop yang buruk ya bapak undang bejo gundul kan ada juga yang malah jadi hoki itu lakop ya. Jadi perdebatan masalah itu kita hindari ya itu tidak usah buat meruncing gitu loh Pak ya, lakop seperti itu karena sudah tradisi tetapi itu pun harus sebaiknya kita pahami ya kita memahaminya ya. Ya, memang. Ya, kita harus akui seperti itu kenyataannya demikian. Umat Islam Indonesia itu butuh pengakuan. Nah, itulah. Jadi, mau apa jadi pemimpin aja harus ditanya apa dulu jadi presiden atau kepala daerah harus S1 kita butuh pengakuan hal-hal seperti itu walaupun enggak misalkan ataupun kuliah dengan online atau gimana lulus gitu ya dapat itu yes. Itulah akhirnya menjadi industri retail ya industri dan industri yang saya pernah mendapatkan informasi itu industri yang sangat menggiurkan itu malah industri tentang peribadatan religi misalkan wisata religi kemana wisata religi ya itu tadi umroh haji wisata religi ke makam-makam A dan Z ya seperti itulah wisata terus ada lagi kemarin viral itu garam rupiah kayak gitulah misalkan pijat halal misalkan dengan istilah-istilah religi itu wah bombardir kajian nah itulah kita itu semakin religius harusnya semakin tidak paradoks semakin meningkat kesadaran kita bukan malah menurut peradaban umat Islam di Indonesia itu harusnya lebih sadar makanya disitulah
keutamaan daripada para pendakwah penyampaian itu harus bijak, Pak. Harus bijak, sadar untuk menyadarkan, mencerahkan ya umat Islam di Indonesia. Bukan tidur lagi, tapi harus bangkit, Pak. Apalagi yang perlu ditanyakan? Monggo. Nah, apa? Jadi ya tadi yang tentang haji ini saya belum selesai tentang surat Al-Baqarah 196. Bagaimana pelaksanaannya? Bahwa di surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan seruakan haji dan umrah untuk sama Allah. Ya, jangan pengen mencari lapak yaitu haji gitu ya Pak ya. Ya. Pak Usirtum, dan jika kamu dengan sulit, Pamastai sarah minalhad, maka hendaklah kamu cari yang mudah dari apa? Cari korban. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak dapat korban? Tapi wajib misalkan harus korban. Ya, pola tali kurusakum, jagalah cukur kepalamu. Cukur itu berarti apa? Botak, kepala Pak, seluruhnya. Sebelum korban itu sampai sembelih di tempat itu, ya. Jadi kalau korban belum disembelih, ya jangan botak dulu. Ya mana bulan burung tadi. Maka ada istilahnya keringanan. Siapa? Ya. Maka kamu marido, ya, kamu sakit. Ada kirosi ataupun ada gangguan kepalanya karena tidak sakit, maka fidyah atau penggantinya karena tidak sakit itu, ya puasa atau sedekah atau dengan nusuk atau ibadah yang lainnya. Tapi keterangan di ayat ini nanti ya selanjutnya. Faida amintum, dan ketika kamu merasa aman, bukan dalam keadaan perang ya, ataupun terganggu. Paman tamata bil umrati, maka siapa yang melengkapi, jadi tamata itu bukan ibadah tamatuk ya. Dari si tamatuk ini. Kalau saya tamata itu adalah matau itu kelengkapan, matau guru yaitu kelengkapan yang kata bordana. Paman tamata, barang siapa melengkapi tentang umroh, yaitu pelaksanaan haji itu sampai dengan haji selesai, hilal haji, maka carilah yang mudah daripada korban. Amas tasarom. Pamalan yajib, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan yang korban tersebut, pasyamu salah satu ayam haji, maka puasanya 3 hari di sana. Tapi kalau misalnya sudah dapat korban, ya tidak usah. Tetapi kan waktu itu kan kalau tidak ada korban, ya tidak masalah. Misalkan susah ya, dalam keadaannya susah, mencari korban ya gantinya, fidyahnya itu 3 hari puasa di sana. Misalkan dengan ya dianggap, saya anggap ya, pengertiannya sekarang itu kan pengertian umroh ya. Ya seperti kadang ada pertanyaan, ini haji atau umroh? Ya haji dan umroh sama di bulan-bulan burung. Setelah misalkan 10 hari pelaksanaan umroh gitu ya, pelaksanaan umroh padahal itu harusnya kan haji sama. Haji itu kan kesana ziarah. Jadi dengan sudah kesana itu namanya haji, bukan umroh. Umroh itu pelaksanaan merangkaikan anak roya kurun ekmarun. Yang tanda roh, umroh itu kan merangkaikan pelaksanaan tawaf itu, sa'i itu namanya umroh. Iya, tawaf kudum. Tawaf kudum istilahnya sana itu tawaf kudum. Jadi setelah sampai di sana, saya kan ikutnya kan yang kedua istilahnya ya, harus
sampai kalau misalkan yang pertama gelombang pertama itu kan benar-benar saya gelombang 2 itu masih sepi, jadi alhamdulillah bisa langsung tawaf. Nah, tinggal sa'i gitu. Ya, iya. Ya, ya bedanya itu karena kan pengertiannya haji itu kan dan umrah itu kan hanya bedanya di Nabi di padang Arafah. Nah, padahal haji itu adalah ziarah situ, umrah itu adalah pelaksanaan haji. Tawaf itu, bahwa dan saat itu sudah selesai. Kemudian menyembelih. Setelah menyembelih, kalau tidak bisa menyembelih, 3 hari puasa di sana. Di bulan-bulan Muharram itu pelaksanaan hajinya 7 hari idza raja'tum wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyara kalimah itulah 10 yang lengkap. Dari kalimat lamnya pun lalu itulah berarti siapa keluarga tidak hadir masjid Haram istilahnya bukan penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah ya tidak usah. Ya pelaksanaannya 7 hari itu ya waktu pulang. Kalau penduduk Mekah ya harus selesaikan 10 hari di situ. Ya, kalau misalkan tidak mendapatkan korban atau tidak bisa mencukur rambut, ya kan sangat mudah. Bahwa pelaksanaan agama Allah itu sangat mudah. Untuk apa? Pencerdasan. Tapi kan manusia, kok susah ya, haji harus menunggu sekian tahun, 2 tahun. Tetapi sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, ya bagaimana demikian. Cuma karena sudah menjadi pemahaman penerjemahan orang-orang terdahulu yang belum berani untuk mengevaluasi dari apa yang telah mereka sampaikan. Nah, ini disclaimer saya sendiri disclaimer, tapi hanya untuk kajian ini saya sampaikan kebenarannya seperti ini. Tapi bukanlah saya yang paling benar, tetapi inilah saya berusaha untuk mencari kebenaran dan memudahkan untuk semuanya. Tapi ini kan akhirnya kan terbuka semuanya. Kok susah ya haji? Ternyata sangat mudah, dan pemahaman itu kan ternyata tidak tersampaikan secara mudah kalau tidak kita mencernanya dari ayat ke ayat. Ya itu saja ya Pak, Ibu sekalian, mohon maaf saya berbicara sangat lebar dan sebetulnya hukum pertukaran ini masuk banyak. Ya, kita berbicara masalah astronomi ini juga, tapi melebar pada masalah haji, terus pengertian haji, umroh. Ya itu saja. Aku lupa ya astaghfiru innahu wal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.